Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Terus. Iya. Oke, terus sampai kepala. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa di dalam nama Yesus. Anak dan Roh Kudus. Masukkan dia. Lepas dia. Dalam nama Yesus. Segalanya dibuat dalam nama Yesus. 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 Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Roh Kudus. Lepas. Yesus. Yesus. Dalam nama 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 Yesus. Amin. Lepas. 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 Lepas dari segala ikatan. Dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka kasih dia. Bapa bagi dia. Kau yang memberkati dia. Kau yang melepaskan dia. Dan segala ikatan. Untuk orang tua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Roh Kudus. Oh Yesus. Yesus. Shalom. 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 Roh Kudus. Roh Kudus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Sangat kita sayangi ya teman-teman, bagaimana pandangan orang-orang non-muslim dalam hal ini, orang-orang Protestan. Bukan semua Kristen, tapi Protestan saja, dalam memandang dan melihat agama Islam. Kita bisa lihat makin hari, makin banyak teman-teman kita Kristen Protestan yang terpengaruh dengan channel-channel Polycardos. Kita tahu para Polycardos ini memanfaatkan agama Kristen Protestan untuk menebarkan kebencian, untuk mengadu domba. Dan kita bisa lihat makin hari makin banyak orang-orang Kristen yang menjadi laskar Polycardos, teman-teman. Apa itu laskar Polycardos? Laskar Polycardos adalah orang-orang yang sangat membenci Islam. Orang-orang yang sangat fanatik dengan agamanya dan menyerang keimanan umat muslim. Kita bisa lihat dari komentar-komentar mereka, typingan-typingan mereka, dan bagaimana mereka berbicara kalau mereka naik di room diskusi. Selalu yang dikedepankan adalah kebencian kepada Islam. Bahkan baru-baru ini, Ade Armando, teman-teman. Ade Armando yang selama ini membela orang-orang Kristen, itu pun dihujat. Dihujat oleh laskar Polycardos. Dikatakan bahwa dia munafik, menipu, sedang takiyah. Dia bilang, kami tidak percaya dengan Muslim. Orang Islam jahat semua. Dunia lebih baik tanpa Islam dan sebagainya. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang yang sudah jadi laskar Polycardos. Dan inilah yang akan terus kita lawan, teman-teman. Akan terus kita sampaikan hal yang lurus, hal yang benar, supaya teman-teman Kristen di luar sana tidak terpengaruh. Karena kita sedang berlomba dengan Polycardos nih. Bagaimana supaya pemahaman teman-teman kita Kristen itu benar tentang Islam. Karena apapun cerita, ya mereka ini kan kafir yang sebenarnya masih bisa untuk kita luruskan. Jadi dari kacamata Muslim ya, bahwa teman-teman Kristen itu kan masuk ke golongan kafir. Kafir pun ada dua, kan gitu. Betul tidak? Ada kafir Jimmy ya, dan kafir Hardy. Ya, ini tergantung nih, mau masuk yang mana nih. Kalau Polycardos nggak usah ditanya lah. Tapi masih banyak teman-teman kita Kristen yang sebenarnya harusnya mereka bisa dapat hidayah. Tetapi karena teman-teman, karena mereka tidak tahu tentang Islam. Dan yang paling menyedihkan tahu apa? Yang paling menyedihkan kalau ada orang yang sudah Islam. Dari lahir Islam, belajar Islam, mengenal Islam, tapi bisa terpengaruh. Bisa terpengaruh oleh lingkungan. Apalagi kalau kita bicara dari kalangan artis ya. Kehidupan glamor, kesenangan dunia, ya itu benar-benar menggoda. Dan di Islam itu terlalu banyak larangan dan pantangan sehingga bagi sebagian orang udahlah mending jangan jangan Islam lah. Mending keluar aja lah. Lebih enak di luar. Bebas, mau makan apa aja boleh. Mau lakuin apa aja boleh. Nggak ada halal haram. Begitu juga dengan uangnya. Lebih gampang kan gitu. Kalau kita kerjaan pun harus lihat halal haram, pasti lebih terbatas pilihan. Kalau bisa hajar semua, kan lebih bagus. Nah, banyak orang yang pemikiran seperti itu, teman-teman. Banyak. Ada juga yang karena kecewa. Ya, karena kecewa dengan Allah. Dia merasa selama ini saya sudah jadi muslim yang taat. Selama ini saya sudah minta, tapi kok nggak pernah dikabulkan sama Allah. Bahkan di usia tua, ya di usia tua saya harus susah, hidup sendirian, ya uang pun pas-pasan. Waduh, itu godaannya tuh lebih gampang lagi tuh, masuk setan-setannya tuh. Habis itu dia lihat tetangganya, tetangga saya, orang kafir, rezekinya banyak teman-teman. Ya saya muslim, rezeki saya sedikit, apa-apaan ini? Udahlah saya pindah aja, Tuhan sebelah lebih keren, bisa ngabulin doa, bisa ngabulin permintaan. Nah, pindahlah. Ya, banyak yang seperti itu teman-teman, silakan dicek. Ya, dan kita akan tunjukkan ya salah satu yang menurut saya sekali lagi ya ini penilaian pribadi teman-teman. Penilaian pribadi saya bahwa orang ini memilih murtad ya karena dunia. Nanti kalian yang nilai juga. Ya, kalian boleh nilai secara sendiri pribadi juga. Ya kita dengarkan dulu lah. Daerah rumah saya itu rumah orang tua terutama ada orang Nasrani. Jadi saya sering main ke sana. Saat Natal ternyata waktu itu saya kok melihat pohon Natal seperti takjub. Waktu itu masih pakai pohon hidup. Pakai pohon hidup. Terus dikasih hiasan. Kok dengan kesedihan hati. Kenapa saya punya kesedihan hati? Karena saya anak pertama.
Waktu itu adik saya baru 5, tapi sekarang menjadi 8. Terus selalu karena saya anak pertama, selalu yang diberikan tanggung jawab saya. Artinya semua kesalahan adik saya, tapi saya yang harus bertanggung jawab. Sering-sering saya ngobrol dengan tante yang menganut agama Kristen itu, saya sering discuss, share. Tapi saat saya melihat pohon Natal, saya nggak jadi mau bicara atau mau share masalah saya. Tanya, terus tante cuma tanya, kenapa ya? Enggak, ini kok indah bener ya pohon Natalnya. Kok rasanya tenang hatiku. Gitu. Sangat sederhana sekali. Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu ada apa. Nah, setelah berlalu, di rumah kebetulan, yang selalu menjadi permasalahan adalah kami punya pohon belimbing buah. Maaf Ibu Yati, boleh mic-nya dipegang dekat ke mulut Bu, oh, ya. biar suara lebih kuat. Baik, terima kasih. Belimbing buah itu tidak pernah berbuah, bunga terus. Justru itulah yang sering menjadi permasalahan. Kenapa? Karena bunganya itu sampah. Kalau misalnya adik saya tidak sempat menyapunya, saya yang selalu disalahin. Itu permasalahannya. Satu saat karena saya pernah melihat pohon Natal, saya melihat itu, saya bilang, boleh nggak saya, kan waktu zaman dulu orang-orang tua kalau merokok itu Kansas, Commodore. Kebetulan saya memang suka berprakarya gitu, bikin mainan apa. Saya gantung-gantungin, saya ikat-ikat sama benang. Apa. Mungkin orang tua saya, terutama ayah saya melihat, kok kamu pajang boleh nggak? Boleh. Dah. Tapi satu saat dia pulang kerja, dia bawa lampu. Terus aku bilang, kok dikasih lampu? Ya biar kayak tante sebelah. Oh gitu ya. Nah setelah dikasih lampu, itu kenapa terus setelah kita udah Natal selesai, pohon itu berbuah. Nah di sanalah saya bertanya, jadi pohon Natal itu ada apanya ya? Saya kan hanya, dan ini kan bukan pohon cemara, pohon belimbing. Tapi kok jadi berbuah? Dan buahnya terus-terus, tidak ada pakai musim, pakai apa, terus saja. Saya bilang ini ada apa? Lalu saya mencari tahu. Mencari tahu. Satu saat saya bilang, tante, saya boleh ikut ke gereja nggak? Waduh, jangan deh ya. Keluarga kamu tuh kenceng loh. Mereka tuh, wah, keturunannya gitu. Ya nanti aku bilang aku main sepeda lah sama anak tante. Nanti biar aku, nggak boleh pakai celana pendek kan? Aku bilang, ya pakai rok. Oke, aku bawa rok pendek. Nah dari sanalah terus aku belajar. Setelah itu saya minta baptis. Waktu itu di GBI Baptis Islam. Berjalan, saya memang belum berani mengakui waktu itu. Sampai sekolah selesai, sampai sudah di film, saya masih belum mengakui kalau saya sudah ikut Yesus. Nah, saat saya di film, saya ya namanya gadis, terus dapat lamaran lah sama orang Kristen. Tapi dia Kristen yang keturunan. Kenapa saya bilang itu keturunan? Saat dia mau ke rumah saya, dia bilang, kamu dulu baptisnya Selam ya? Oh ya, kenapa gitu? Aku baptis lagi deh. Emang dulu kamu udah dibaptis belum? Gitu. Kan keluargamu Kristen. Ya dulu aku baptisnya Percik. Oh, kok begitu? Nanti tanya dulu sama aku, sharing dulu sama Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta memberikan informasi bahwa Percik dan Selam sama aja. Terus akhirnya biasalah, namanya belum menjadi suami istri dan masih muda, mulai dia gimana terus hatiku terus goyah lagi tuh saat itu. Lalu akhirnya aku tanya, Mah, dulu kan aku memang udah khatam Quran, tapi kan nggak ada tuh arti Indonesianya, jadi kayak udah ragu lagi tuh, apa sih, boleh nggak cari yang arti Indonesia gitu, dan belum ada waktu itu. Aduh, gimana ya? Udah deh, kamu ikutin aja. Itu kan agama warisan. Waduh, kok sama ya? Sama calon suamiku gitu. Bilangnya agama warisan. Aku kan seneng guyon. Setauku warisan itu rumah bukan mah? Atau tanah, atau mobil, atau uang.
Ya pokoknya kamu ikutin aja, ini warisan. Saya ikut Tuhan. Yang saya kepingin tahu, taruh, ini keluarga semua Jumat. Tapi maaf, sikap hidupnya kok saling menyakiti. Aku bilang gitu. Misalnya si Anu punya istri lagi, atau istrinya nyeleweng. Kalau saudara saya, apa begitu yang diajarkan? Aku belum kawin, masih anak-anak kan waktu itu, umur 18, 19 lah. Karena di film aku umur 20. Ya kamu ikutin aja nih warisan. Akhirnya ya memang selama saya belum berani menyatakan bahwa saya Kristen, saya melakukan sembahyang. Tapi cuma gerak. Kamu nih kalau sholat kok cepet bener. Cuma gerak aja. Gitu. Setelah itu lama-lama akhirnya di calon saya ini, kamu berani nggak kawin lari? Ya aku nggak mau masuk Islam. Aku kan keluargaku warisannya Kristen, gitu. Aku doa lagi. Kamu benar sama aku. Karena kamu kemarin aja selama pacaran kamu adalah bikin sesuatu. Aku capek lah kalau kawin cerai. Aku kepengen kawin sekali. Berjalan. Akhirnya kita nikah. Tapi sebelum kita diresmikan, ya namanya masih muda. Saya sempet lah istilah mungkin bahasa umum ya. Kayak kumpul kebo gitu. Waduh, ini dosa lagi dia, aku bilang. Ini nggak bener ini. Aku bilang gitu. Kalau aku ngomong sama gembalaku, Pak, aku ini udah gini. Ini gimana loh? Aku pengen diberkati pernikahannya. Nggak bisa di gereja. Oh gitu ya Pak. Jadi gimana? Kamu harus semacam pengampunan dosa, kayak gitu, dan bisanya pemberkatannya di rumah. Lalu akhirnya kita diberkati di rumah. Kebetulan saya sudah punya rumah di daerah Bekasi sana. Lalu diberkatilah. Berjalanlah itu perjalanan perkawinan. Setelah 8 tahun, suami saya melakukan hal yang sama. Gitu. Mungkin karena umur ya, masih belum 40 lah, 30-an, 20, 30. Terus saya bilang, kok kamu kayak gini lagi? Kita sama-sama sibuk. Kamu di musik, aku di film. Iya, bla 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 bla. Akhirnya dia ngomong, saya nggak kuat. Kenapa? Keluargamu tuh menekan saya karena kamu tidak berani ngaku bahwa kamu sudah Kristen dari kecil. Mereka taunya kamu Kristen karena saya, kata dia. Inilah yang akhirnya menjadi pelajaran di dalam kehidupan saya selanjutnya. Bahwa hati-hati dengan mulut orang beriman. Saat itu saya ngomong, kamu ninggalin aku tidak akan meninggalkan Yesus. Dan akhirnya terjadi. Setelah kita perkawinan 8 tahun, dia meninggalkan aku. Goyah lagi saya tuh. Terus saya kembali ke hati. Ya, kalau tiap di gereja rasanya tenang. Oh, nggak bisa. Memang aku nggak boleh meninggalkan Yesus. Justru Yesus yang memberikan kekuatan buat aku. Iya, sangat kita sayangkan ya teman-teman. Jadi, ya inilah yang terjadi. Yati Sulaman ini memutuskan menjadi Kristen hanya karena pohon Natal. Bayangkan teman-teman. Gara-gara pohon Natal, dia jadi Kristen. Saya sampai bingung sebenarnya. Mereka ini imannya apaan gitu. Bagaimana mungkin kamu murtad hanya karena senang dengan pohon Natal, indah, tenang gitu. Dan apa hubungannya pohon Natal dengan kekristenan? Silakan dicek. Memangnya Yesus pernah membuat pohon Natal? Coba saya tanya. Pohon Natal ini produk siapa? Mohon maaf, bahkan kalau kita telusuri, pohon Natal itu produknya pagan sebenarnya yang diadopsi. Diadopsi oleh kekristenan. Silakan dicek. Saya dapat infonya seperti itu. Ya, jadi pohon Natal ini kan, pohon Natal, Santa Claus itu sejak kapan jadi Kristen? Ini kan sebenarnya orang Kristen sendiri istilahnya udah bingung ya. Yang mana kekristenan, mana yang bukan. Bahkan kita nggak pungkiri, kalau kita bicara Natal, coba lihat. Kalau bicara Natal, yang lebih terkenal, kelahiran Yesus,
ya kematian Yesus, atau coba saya tanya, lebih terkenal kematian kelahiran Yesus atau yang lebih terkenal Santa Claus dan pohon Natal? Jujur teman-teman Kristen, silakan kalian cek. Orang ingatnya itu kalau Natal Santa Claus teman-teman, bukan kelahiran Yesus. Lebih banyak yang mengenal Santa Claus, pohon Natal. Nah, ini kan udah kacau teman-teman, udah kacau sekali sebenarnya. Dan sekali lagi, kalau kamu suka atau tertarik dengan yang seperti itu, bisa jadi itu setan yang sedang mempengaruhi kamu. Lebih besar kemungkinan itu setan. Besar sekali kemungkinan itu setan yang sedang merayu kamu. Bahkan kita tahu ya, ada juga orang-orang yang terpengaruh oleh Yesus-Yesus yang aneh. Maksud aneh itu apa? Datang dengan kaki kotor, pakai kolor, itu kan aneh. Masa Yesus datang seperti itu? Itu kurang ajar sekali. Menurut saya itu udah penghujatan yang sangat besar. Penghujatan itu. Tapi di sebelah, wah, benar itu Tuhan gitu kan. Padahal Erastus Sabdono sudah bilang, hati-hati dengan jin. Dengan jin. Ya, ada jin yang bernama Yesus menurut Erastus, bukan saya sekali lagi. Dan di sini ya, saya ingin teman-teman untuk belajarlah, untuk tahu gitu. Kalau kalian tertarik karena lagu rohani, gedung gereja, karena pohon Natal, karena Santa Claus, karena foto Yesus, aduh, kacau. Kacau teman-teman. Bahkan ada yang bilang ya, dia tertarik karena melihat sosok Yesus. Patungnya Yesus. Waduh, sejak kapan itu wajah Yesus? Cobalah saya tanya, sejak kapan? Bahkan menurut Paul Jang itu tukang kebun dia. Menurut Paul Jang ya, bukan menurut saya. Menurut Paul Jang itu tukang kebun dia, bukan Yesus itu. Bahaya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman, cobalah pertimbangkan dan benar-benar melihat. Janganlah berubah iman tuh gara-gara terbawa perasaan. Bahaya teman-teman. Iman itu nggak boleh pakai perasaan. Iman tuh harus pakai akal dulu. Itu yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Allah berikan kita akal, supaya kita jadi orang yang nggak bodoh, gampang ditipuin. Jangan, teman-teman. Wah, lihat sana. Meyakinkan, ikut sana. Nanti yang sana, wah, meyakinkan, keren, pindah lagi. Jangan seperti Pak Ibnu Qolam, teman-teman. Pak Ibnu Qolam, dengar penjelasan oneness, terpesona, jadi oneness dia. Dengar penjelasan Trinitas, terpesona, jadi Trinitas. Dengar ortodoks, jadi ortodoks dia. Apa-apaan iman seperti itu? Iman yang plim-plat. Iman yang berdasarkan perasaan. Saya punya beberapa teman gitu juga. Dia ke gereja, dia merasa bahwa di gereja ini nggak ada hadirat Roh Kudus, dia bilang. Begitu ke gereja lain, dia merasakan, wah di sini hadirat Tuhan kuat, saya di sini saja. Padahal karena lagunya dan musiknya lebih mantap. Jadi gereja itu musiknya lebih bagus, jadi dia pikir itu Roh Kudus. Ini kan kacau teman-teman. Kacau sekali orang seperti itu. Begitu juga dengan ada orang tertarik jadi Kristen karena pohon Natal. Coba tanya sama orang Kristen yang benar ya, yang benar pemahamannya. Mereka pasti akan bilang, wah ini sesat nih. Ya, sekali lagi, di pohon Natal itu bisa jadi ada jin kafir. Bisa jadi gitu kan. Di pohon Natal, di patung-patung, ada jin kafir. Hati-hati, jin kafir tuh manggil-manggil kamu, datanglah, datanglah. Pengaruhi kamu. Ini yang nggak disadari. Saya dengar yang beginian kadang ketawa aja. Tapi ya kita nggak pungkiri lah. Dia juga pasti lihat kan, wah jadi artis lebih enak kalau non-muslim. Ya, lebih gampang. Muslim pantangannya banyak, harus sholat lagi gitu kan. Lagi syuting tiba-tiba, azan, saya sholat dulu. Susah ngomongnya kan. Lagi take, tiba-tiba sutradara bilang, siap-siap ya. Tunggu-tunggu Pak, saya sholat dulu. Kan nggak mungkin. Ya, berat. Dan saya pernah ya, punya beberapa teman dari kalangan artis, dan juga ya rumah produksinya, mereka sendiri bilang kerjaan mereka tuh berantakan, jadwal tidurnya berantakan, hidupnya berantakan gitu. Sehingga waktu makan pun entah jam berapa, waktu tidur pun jam berapa, apalagi waktu sholat ya lebih berantakan lagi gitu. Makan aja berantakan, apalagi sholat. Jadi kembali teman-teman, ya memang dunia ini mengerikan godaannya. Dan saya akui, makin kesini nih godaan dunia ini makin berat. Makin berat godaannya. Kalau kita nggak kuat-kuat, goyang kita teman-teman. Nah, untuk itu, saya ingin teman-teman mendengarkan sebuah kisah inspirasi dari Arie Untung ya, yang kita tahu sekarang hidupnya sudah hijrah. Dan Arie Untung juga berasal dari kalangan artis.
ya yang seharusnya lebih mengutamakan dunia. Kalau kita lihat para murtadin, ya orang-orang sebelah kan mereka fokusnya dunia. Arie Untung lebih memilih enggak? Dia memilih Islam. Dia memilih untuk hijrah. Ya, luar biasa. Hijrah tuh nggak gampang, teman-teman. Apalagi kamu sudah punya keluarga. Kamu nggak bisa hijrah sendiri. Kamu harus ajak istri, harus ajak pasangan, harus ajak keluarga. Dan itu susah ngomong ya. Susah sekali pasti ngomongnya. Dan bagaimana ya kita dengarkanlah dari Arie Untung ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita. Ini Allah ini kok ya sayang sama saya ya. Saya ini udah di pinggir loh hampir murtad. Saya ini udah mau keluar dari ruangan ini loh. Udah tinggal keluar dilepas. Allah nggak butuh gitu ibaratnya. Satu di antara hambanya cuma satu saya yang pergi nggak butuh. Yang butuh tuh justru saya sebenarnya kan. Loh kok dilala Allah masih ngerangkul saya lagi gitu. Dengan media yang bukan dari Al-Quran itu barangkali. Saya tuh waduh. Ketika pulang tuh saya gemeter sendiri. Ya Allah. Butuh istiqoroh yang kayak gimana lagi. Saya udah 3 kali istiqoroh, jawabannya tetap sama. Tapi saya memaksakan itu. Akhirnya saya baru menyadari bahwa itulah kekuatan dari Bismillahirrahmanirrahim tadi. Dari 99 nama Allah yang dikedepankan adalah Rahman dan Rahim. Bagaimana Allah begitu cinta dan sayang sama saya. Pada saat saya menyebut namanya, akhirnya saya dipanggil kembali. Masya Allah, saya langsung berubah sejak saat itu. Pola pikir saya berubah. Ya mungkin ya, Allah ketika kita minta, nggak memberikan kita apa yang kita pengen, tapi diberikan yang kita butuh. Kalau misalnya anak saya ulang tahun ini, umurnya baru 2 tahun, hari ini ulang tahun. Minta komputer, nggak bakal saya kasih. Belum bisa. Ya butuhnya apa? Butuhnya tayo. Itu kan, yang warna biru tayo. Jadi itu yang membuat saya mulai tersadar. Saya tuh perlu kayak dijedotin seperti ini, baru akhirnya saya ngerasain sebuah hidayah itu. Lucunya, hari tersebut terjadi, besoknya namanya galau-galau anak muda. Tiba-tiba dilala kok ketemu, istri saya lagi nganter sepupunya casting. Besokannya persis. Itu tanggal 1 Mei tahun 2004. Saya masih ingat tanggalnya. Kurang apa coba? Jadi saya nggak dikasih waktu galau-galau alay-alay gitu, nggak. Ketemu, ngobrol sebentar, bla 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 bla, udah nggak ketemu lagi. Sampai saat saya dulu saya masih ngeband, namanya Bencong. Di salah satu mall di Cilandak ada dia datang juga ketemu, terus ketemu ibu saya, nggak tahu gimana ceritanya, hanya sesingkat itu perjumpaan, udah nggak ketemu lagi. Saya ada event berapa bulan kemudian di Palembang, ada sepupunya datang, wah saya saudara Feni gini, oh iya, gitu. Apa namanya, ketemuan yuk, gitu. Ya udah yuk ketemu. Sama istri saya juga, sama waktu belum jadi istri ya. Tiba-tiba mampir ke rumah orang kita baru bertemu beberapa kali gitu kan, sama sepupu-sepupunya. Pas di rumah ternyata bapaknya ngomong gini, Ustaz. Nari ya, iya. Nari ibunya sudah telepon. Ibunya rencana mau melamar Venita. Gimana nggak kaget? Orang kita zaman dulu kan masih soal pendekatan dulu. Ini ibu langsung loh, udah ngelamar. Jadi ketika ketemu sebentar, ibu saya minta nomor telepon. Jadi saya sampai telepon, ibu ngelamar? Iya, kayaknya anaknya baik. Daripada kamu nanti kesana-sana lagi. Ibu mau naik haji, pulangnya mau ngawinin kamu, udah tua. Astagfirullahaladzim. Ibu, anaknya belum tentu mau. Gitu. Udah ikutin aja. Ya udahlah, permintaan orang tua. Kalau di rumah saya ini, ibu tuh kan karena wanita sendiri, semuanya laki semua nih. Itu dia seperti kalau ngomong itu seperti mandat. Kadang-kadang kita kalau lagi di luar kota nih, saya ada event di Bali, misalnya Sabtu, extend Minggu, Senin. Tiba-tiba Minggu ibu telepon, ibu mau ketemu Minggu, pulang semua. Bu, itu masih extend. Ibu mau ketemu, selesai. Oh ya, oke. Oke deh ibu, ya deh, kita ikutin deh. Biasanya permintaan orang tua itu kan berkah gitu ya. Dulu emang kita emang agak takut sama ibu saya. Kita ikutin, saya tanya sama istri saya kan. Ini ibu saya ngelamar kamu nih. Saya nggak enak nih, kamu gimana? Kalau saya sih ngikutin orang tua aja. Berarti mau. Waktu berjalan, dilala pernikahan kita tuh prosesnya cepet, mudah. Ketika menikah, kemudian anak pertama itu lahir. Anak saya pertama lahir itu ketika dia lahir, tepat ketika maghrib Ramadan terakhir, takbiran. Masya Allah, itu saya tuh sujud syukurnya mungkin ubinnya sampai retak. Bayangin, kenikmatan itu berkali-kali lipat kalau kita berpindah itu karena Allah tuh. Oh, itu baru kayak teaser, bayangkan kalau saya mungkin dalam keluarga berbeda akidah, beda sudut pandang aja akan ribut. Ini tiba-tiba saya dapat semuanya dipercepat, ketemu istri saya, prosesnya gampang, segala, habis nikah nggak berapa lama punya anak
punya anak kemudian lahir pas takbiran, kurang sinyal apa lagi sih dari Allah? Masya Allah, luar biasa ini kayaknya, sudah bertubi-tubi dikasih seperti ini. Setelah itu kemudian kita resepsi di Jakarta juga. Saya ketika itu pernikahan Palembang, pernikahan Jakarta, saya mencoba untuk membiayai semua, Ustaz. Jadi semua tuh keluarga Jawa Palembang, keluarga Palembang ketika di Jakarta ke Jakarta, semua saya coba biayai. Akhirnya setelah bayar catering, bayar dekorasi, ketika print out tabungan, saldo terakhir berapa? 3.000. Ini jujur nih beneran. Saya bilang sama istri, kamu nikahin artis loh, nih saldonya nih, 3.000. Saya langsung jemput tugas dari nol ya. Tapi sejak saat itu akhirnya kalau gitu saya ikutan cari nafkah ya. Oke, monggo silakan. Itu saya tinggal di rumah ibu saya, masih tinggal di Pondok Mertua Indah tuh selama 1 tahun. Dari awal lagi benar-benar kita, secara ekonomi, secara hubungan rumah tangga dari awal lagi. Ternyata memang Allah tuh selalu meningkatkan ujian-ujian tersebut. Sampai akhirnya tahun kemarin, tahun 2016 lah gitu, saya mulai biasanya kalau syuting tuh kita orang beraninya hijrah ngumpet-ngumpet ya dulu. Jadi udah mulai terbuka, mulai berani untuk ngumpul sama teman-teman yang berhijrah gitu. Tapi ternyata ketika saya lebih outspoken mengenai itu, lebih banyak haters ke saya ya di sosial media, banyak banget. Dibully terus gitu. Dari 2016 tuh saya kayaknya saya baru tahu tajamnya kata-kata itu lebih tajam dari pisau itu di situ tuh. Di sini dibully, buka sini dibully, ini dibully, aduh. Buka DM dibully gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Kan semuanya masih bersifat maya. Sampai akhirnya saya mendapatkan haters yang paling besar, itu yang dredeg. Siapa coba? Istri saya sendiri. Dia jadi hater saya yang paling utama deh. Di rumah kita debat, ngomongin ini, debat, ngomongin agama, debat gitu. Akhirnya sampai ada haters yang ngomong ke saya, sok-sok ngomong agama kamu, lihat tuh istrinya. Kerjaannya masih begitu, bajunya juga masih gitu, sok suci lu. Saya tuh, waduh. Memang kadang-kadang teguran itu juga introspeksi diri juga gitu. Jangan kita tiba mentang-mentang berbeda udah langsung salah dia. Kadang-kadang memang kita yang salah. Akhirnya oh iya benar juga ya. Ya mungkin saya belum benar-benar juga gitu. Sama istri juga gitu. Setiap ngobrol, kayaknya memang saya seperti yang salah gitu. Dibully di luar, dibully di dalam saat. Aduh, ternyata nggak mudah hijrah. Lebih enakan hijrah ngumpet-ngumpet saat itu. Hijrah diketahui orang malah kayak banyak musuhnya. Dia ngumpul sama teman-teman, artis juga. Kalau saya datang ngomong, ada hari. Tiba-tiba lagi, ada hari, umpetin. Jadi kayak ke tempat-tempat yang itu, tiba-tiba pesan yang gimana-gimana gitu. Ngundang Ari ya? Jangan, nggak asik. Gitu. Ya, jadi teman juga berkurang. Terus ada juga yang ngepost kayak itu, wah ini intoleran nih, jangan dilanjutin. Pekerjaan di TV juga kemudian ada yang mencoba menghabiskan ladang mata pencarian saya waktu itu. Saya anggap ini ujiannya lah, tapi ujian terberat memang datang dari istri saya. Dia orang Palembang. Saya menikahi presenter juga. Saya ngomong apa dia punya jawabannya. Jago ngomong juga dia. Saya ngomong A dia punya B. Saya ngomong C dia punya D E F G A B C. Aduh, nanti di backup sama teman-temannya di backup ya. Cara menjawab pertanyaan ini jawabannya. Pertanyaan begini, ini jawabannya. Disuruh berhijab, ini loh jawabannya. Aduh. Tapi tetap saya coba pelan-pelan. Saya kasih link Ustadz, saya kasih ini segala macam. Langsung, udah deh, jangan ngomong gitu, ngomong langsung sini, ini ada jawabannya nih. Aduh. Sampai suatu saat kita ngomong udah agak emosi dan keluar kata-kata dari istri saya. Kamu tahu nggak? Kalau kita ngomongin agama, apalagi kalau urusannya nyepet politik aja, kita itu selalu berantem. Tahu kenapa? Kamu sama aku sekarang ini udah nggak cocok, kenceng gitu. Saya kaget, jujur tuh kaget. Saya nggak mengantisipasi jawaban sekenceng itu. Saya ngerasa diri saya bahwa dia udah siap untuk berpisah sama saya dibanding saya sendiri. Pasti saya mundur, aduh, masya Allah. Jujur di situ saya sangat mencintai istri saya. Untuk yang jomblo, maaf ya. Kemudian saya mundur teratur, mungkin bukan begini, gitu ya. Saya coba dialog sama bos besar, ya Allah, ya mungkin saya sih sebenarnya kepengen istri yang kita seirama lah dalam berpikir, kemudian kita bisa beribadah bersama, gitu. Pola pikirnya juga sama, kepingin banget gitu. Dulu saya dihadiahin dia sama engkau ya Allah, gitu. Tapi saya yakin dia adalah misi saya, gitu. Jadi saya nggak akan nyerah. Tapi mungkin sekarang belum bisa dengan cara ini. Saya coba berdialog, mungkin baru keluar inspirasi berikutnya adalah, kalau kamu mencoba merubah istrimu, kamu kan kepengen punya istri solehah. Tapi kamu udah jadi suami soleh belum? Pertanyaan itu terlintas di saya kan. Oh iya ya, saya udah bener belum gitu. 2 kali saya introspeksi kayak gitu jadi.
Akhirnya saya rubah cara saya beribadah. Saya coba rapihkan yang wajib-wajib, ditambahin yang sunnah. Ya ibaratnya kita cari muka sama Allah lah, ibaratnya terus gitu. Apa sih yang ini kita lakukan terus? Saya ajak, saya suka bangunin, kadang marah mungkin kalau kita ibadah. Yang penting udah kita bangun. Tapi anak-anak tetap kita kerahkan. Udah, itu terus. Perhatian saya tambah lagi. Kadang-kadang lagi kerja, ini ada yang jual tas deh, bagus, kamu mau nggak? Gitu. Udah kamu pakai gitu segala, nyogok ya gitu kan. Lagi di mana syuting, saya kirimin. Kamu ngapain sih? Caper banget gitu. Tapi tetap, saya telepon tuh, kamu lagi apa sekarang? Mungkin saya lagi kerja gitu. Kamu lagi butuh apa nih gitu. Kita sampai di rumah, kita capek, kita ngobrol lagi. Seharian ngapain aja? Itu terus. Tapi emang enak ternyata ngelakuin itu gitu. Dan ternyata itu juga berubah di sisi saya. Jadi kamu nih kenapa sih gini kayak lagi orang pacaran lagi? Gitu. Saya baru tahu kenapa. Ternyata itu yang dilakukan sebagai seorang suami muslim kepada istrinya. Yang benar, iya. Cari uang buat siapa? Buat keluarga juga gitu. Kalau kamu nggak suka nanti aku coba cara lain untuk perhatian sama kamu. Enggak apa-apa. Tapi kalau beliin barang jangan yang nggak usah, bukan tipe seperti itu. Tiba-tiba udah datang aja biasanya barangnya gitu. Milih sendiri. Ya Pak, dompet saya dia yang bawa. Ternyata hal seperti itu, saya baru tahu itu secara perlahan merubah dari dalamnya. Ketika acara sharing kayak gini juga saya baru tahu. Dia mulai coba link-link yang saya kasih dilihat, bagaimana sih hijab, itu masalah hijab masih. Bagaimana sih dia lihat, dia belajar, Jadi dia masih di jemaah YouTube saat itu. Dia liatin semua, ternyata oh kayak gini ya. Saya baru ngerasa dulu, kalau saya dibully di haters itu belum ada apa-apanya. Rasulullah itu dilemparin daging, lemparin batu kan. Tapi tetap ternyata syiarnya paling tajam melalui akhlak. Luar biasa, saya jadi ngerasa kelembutan ini senjata yang utama ternyata. Setelah itu, terjadilah sebuah tragedi di rumah, di mana dia sedang jadi panitia acara pernikahan sepupunya. Keluarga pada datang dari Palembang. Dia mau warnanya kayak gini, bajunya kayak gini, segala macam udah diatur. Mertuanya datang, Pi tolong bikinin kopi. Saya panggilnya Mi. Gitu. Dia panggil saya Pi. Bukan Papi, dia maksudnya kependekan dari Keropi. Yang bututnya panjang tuh. Saya minta bikinin kopi. Di rumah kita kalau bikin kopi itu diseduh tuh. Air yang baru mendidih. Diseduh. Nah, sambil make up. Lah lagi make up nggak sengaja diseduh, plek, kesampluk, plek, kena pahanya. Air baru matang itu. Ketika saking kepanasan, dibuka celananya kulitnya ikut. Kayak dikupas itu. Jadi udah kayak misalnya kalau kupas mangga tuh, nah itu kulit mudanya tuh kelihatan. Oh saya kaget, aduh. Salah saya apa ya? Yang dia sampai kena kayak gini mungkin ini salah saya gitu. Itu kita juga baru tahu kalau kena air panas itu mestinya langsung nyemplung ke kolam atau didinginin dulu gitu. Itu langsung buka tanah malah kebuka ini. Dan kenapa air panas tersebut jatuhnya ke pahanya? Padahal ada asisten saya kan bisa ke situ gitu. Iya kok milih ke situ gitu loh. Itu ada lagi nganggur dua gitu, set gitu. Bisa. Kita bisa lihat kan mulai rontok satu-satu. Intermezzo aja lagi. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ini kulitnya melentung-melentung. Mentung-mentung cairan gini. Itu nggak bisa dibius Pak. Jadi harus dipecahin sama keadaan sadar. Tahu menjadi, ya Allah, saya udah nggak tega tuh melihatnya kalau bisa tukeran gitu ya. Tukeran sama orang lain gitu tukeran, ya. Tukeran gitu. Tadi ya. Benar. Tukeran asisten saya di situ gitu. Malah doain orang. Ternyata juraganya kejam juga ya. Itu ketika perawatan pertama, 4 hari berikutnya, kemudian kan dikasih ini, kayak dicangkok tuh. Dicangkok itu kan bentuknya transparan, jadi kelihatan mana yang udah kering atau masih basah itu kelihatan. Yang masih nempel di plastik itu masih basah. Yang udah kering, nah itu jadi kulit mati. Nah, hari keempat itu dibuka lagi. Nah, kulit yang kering itu harus dikupas lagi. Udah sampai habis morfin juga nggak kena, jadi tetap kesakitan. Ya Allah, ini ada apa? Aduh, lihatnya ngilu gitu saya. Sambil introspeksi apa kesalahan saya gitu ya. Nah, ketika perawatan, ini ada sesuatu yang berubah di dia. Saya ngobrolin, ya kamu harus bersyukur nih gitu. Kebetulan jadi apa yang saya omong ke dia itu kok dilala di TV tuh kayak Allah pasangin PowerPoint gitu loh ke saya tuh. Apa yang saya omongin gini, di TV lagi ada kejadian berita itu. Saya nggak berani ngomong, salah satu public figure juga hubungannya gitu ya. Bagaimana sebuah kegagalan terjadi di sebuah acara televisi gitu. Saya bilang, kamu mesti bersyukur. Ini malapetakannya lebih berat loh. Ya. Kenapa? Kalau mungkin lupa melibatkan Allah. Termasuk kamu juga. Oh iya. Jadi apa yang saya kasih tahu ke dia semuanya masuk tanpa perlawanan. Oh iya, oke. Ternyata di ujung-ujung ketika mau selesai dia ngomong gini. Pi, kayaknya
ketika saya udah sembuh nanti, udah mulai kerja, saya mau resign deh. Gitu. Ketika mau resign, dia bilang, kamu udah yakin? Ya, saya mau resign, mau belajar. Oh gitu, ya pelan-pelan aja gitu. Ya, saya udah yakin. Wah, senang nih sebentar lagi. Apa yang saya cita-citakan, ibaratnya tahun 2018 pertengahan, kontrak habis, saya ajak umroh, mudah-mudahan berhijab. Perkiraan saya gitu. Ternyata pas dilihat kontrak, berhentinya akhir tahun 2017. Jadi lebih cepat dibanding perkiraan kita. Dia jadi baru tinggal 2 hari lagi, ketika kerja hanya tinggal 2 kali lagi kerja maka selesai. Jadi menuju hari terakhir dia nangis juga. Aku tinggal 5 hari lagi. Udah 9 tahun itu momen mau terakhirnya kan tiba-tiba mau selesai gitu. Mau 3 hari lagi. Ya, tenang aja kalau kamu nggak sanggup nanti aja dulu. Tiba besok aku udah. Akhirnya saya memutuskan dikosongin hari itu, anak-anak juga kita temenin ibunya resign. Yuk kita kuatin untuk dia resign. Siapa tahu yang lebih baik lah gitu, disiapkan sama Allah. Ketika dia resign, akhirnya kita set up tahun baru untuk santai-santai aja. Tanggal 1 Januari, ketika dari baru, ayo kita makan. Tiba-tiba dia turun dengan memakai hijabnya. Masya Allah. Ya kalian sudah dengar ya? Wah beda sekali kualitasnya teman-teman, beda. Jadi salah satu artis yang hebat menurut saya ini Arie Untung. Ya dia memang bisa fokus lah dengan Islamnya dan dia sudah membuktikan dengan istiqomahnya. Sampai detik ini masih istiqomah. Dan kita doakan tetap istiqomah kan gitu. Jangan sampai goyang ataupun terpengaruh. Ya. Dan kita sudah lihat banyak orang yang akhirnya ikut hijrah setelah melihat kehidupan Arie Untung. Nah ini baru hidup yang berdampak positif. Kita tuh kalau hidup ya teman-teman, harus jadi berkat. Orang sebelah tuh paling sering tuh kan. Hidup harus jadi berkat, harus berdampak positif. Padahal kalau di sebelah, ya mereka aja mengatakan bahwa perbuatan baik mereka sia-sia, nggak ada nilainya. Jadi kadang-kadang kita lucu lihat ya, lucu sekali. Kalau kita di Islam wajib gitu kan, punya dampak positif. Jadi tunjukkanlah hidup kita itu bisa menjadi contoh yang baik. Ya kan, bangga teman-teman ya. Kalau orang misalnya tiba-tiba bilang gini, kenapa kamu mualaf? Oh karena saya belajar, saya melihat kehidupan misalnya HMC, setelah dia mualaf hidupnya jadi lebih baik, lebih tenang, luar biasa. Jadi saya tertarik, saya penasaran, saya ikut belajar. Dan dia mualaf karena itu. Wah kita dengarnya kan, wah luar biasa itu teman-teman. Itu kenikmatannya gila itu. Kalau ada orang yang belajar, ya mengenal Islam gara-gara lihat kelakuan kamu, itu udah kenikmatan tertinggi itu menurut saya ya. Pengakuan tertinggi itu. Nah seperti itu. Dan sekali lagi semoga Arie Untung tetap istiqomah dan menjadi contoh yang baik untuk teman-teman artis yang lain. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.